Sesuai dengan waktu, kita mulai saja perkuliahan kita, walaupun mungkin ada yang masih di jalan, ada yang masih di angkasa sana, saya tidak tahu. Pertama, tentu saya harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita boleh kuliah kembali, ya. Setelah minggu lalu kita ikut apa namanya itu simposium, ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai dinamika kebudayaan dan bahannya sudah Bapak share. Bahan ini sebetulnya melengkapi bahan yang sebelumnya sudah Bapak kirim. Sudah cukup banyak rasanya bahan yang Bapak kirim. Dan bahan-bahan ini tentu ketika nanti ujian tengah semester itu harus dipelajari. Karena nanti setelah mid semester itu topiknya ganti. Topiknya tentang multikultur khusus, ya. Oke, saya mau cek dulu ini PKK 4, mana orangnya? Angkat tangan. Hadir, Pak. Oke. Ini, Pak. PKK 4 Hadir, Pak. PKK 4. Hadir ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. PKK 5. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik, sehat semua ya. Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Itu yang penting. Soalnya kita belum pernah ketemu muka. Baik, Bapak akan share bahan untuk kita mulai perkuliahan kita. Bahannya itu, woi hujan pula tuh. Mudah-mudahan ini. Ini sudah kemarin ya. Unsur-unsur kebudayaan sudah. Yang satunya lagi. Nah dia. Bapak cek dulu. Bahan ajar keempat. Ya ini. Sudah adakah di situ? Bahan ajar yang keempat. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Belum muncul ya? Wah, susah juga tuh. Oke. Tadi udah. Tapi bahannya sudah ada kalian pegang kan? Ada, Pak. Ada kan? Sudah, Pak. Ada, Ya. Pak. Kalau sudah ada ya mungkin karena dia tidak ada di layar laptop Bapak itu, saya pun bingung juga kok bisa enggak ada gitu kan. Nah, kalian bisa cek di situ bahan ajar keempat, ini share. Nah, ini. Bahan ajar keempat, ya. Ini tidak mau muncul. Heran juga. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya lagi menata bahan, ya. Saya heran kok dia tidak mau muncul. Oke. Ah, ini dia baru ada.
Timpali pula. Ini kalau udah teknologi ini, ya begini ini dia. Oke, untuk menyingkat waktu agar bahan yang ada denganmu itu bisa kamu pakai untuk dibaca. Topik hari ini bicara mengenai dinamika kebudayaan, ya, dinamika kebudayaan. Dalam dinamika kebudayaan itu kita mempelajari mengenai bagaimana sebuah budaya itu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan situasi, sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Ini dia baru masuk, ya. Oke, sudah ada ya di situ ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya. Baik. Mungkin ada yang sudah membaca bahan ini? Sudah, Pak. Sudah ada yang baca ya. Yang pasti kita menggunakan referensi yang sama seperti minggu yang lalu, ya. Minggu lalu kita belajar mengenai unsur-unsur kebudayaan. Terus hari ini kita lanjutkan dengan dinamika kebudayaan. Mengapa materi ini penting? Karena kita kadang-kadang mendapat banyak informasi yang keliru bahwa kebudayaan sebuah etnik itu cenderung tetap. Padahal dalam faktanya sebuah kebudayaan itu berkembang dari waktu ke waktu, berkembang dari hari ke hari, ya. Mengapa terjadi perkembangan, ya? Itu seiring dengan kemampuan berpikir manusia, ya. Jadi manusia Dayak 100 tahun lalu berbeda dengan manusia Dayak sekarang, ya. Dulu 100 tahun yang lalu dengan berbagai faktor pembatas mereka tidak banyak yang sekolah, ya. Tidak banyak bergaul dengan orang luar. Pakaian mereka dari kulit kayu sebagian besar, ya. Nah, 100 tahun kemudian sekarang misalnya keadaan sudah sangat berubah. Oleh karena itu kebudayaan mereka 100 tahun lalu pastilah berbeda dengan kebudayaan orang Dayak sekarang, ya. Yang bertahan itu adalah norma-norma, itu pun mengalami penyesuaian. Norma-norma itu artinya aturan yang mengatur kehidupan perilaku manusia, ya. Ada aturan-aturan adat, ya, ada aturan-aturan yang memang karena persoalan spiritualitas dan etika itu tidak boleh dilanggar, ya. Misalnya orang tidak boleh kawin dengan satu saudara kandung, ya, tidak boleh kawin dengan keluarga dekat. Nah, itu seperti itu dari dulu sudah ditetapkan aturannya, ya. Sampai sekarang itu tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan, dianggap pemali, ya, dianggap berdosa berat, ya. Nah, kalau kita membaca teorinya, menurut Kuncharaningrat, kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Ya, jadi kebudayaan itu menjadi media pembelajaran sebuah masyarakat, ya. Sehingga semua tindakan manusia adalah kebudayaan, ya. Semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar, yaitu tindakan naluri, refleks, dan tindakan yang dilakukan akibat proses fisiologi maupun berbagai tindakan membabi buta sangat terbatas. Ya, jadi intinya bahwa manusia melakukan tindakan-tindakan itu berdasarkan
norma-norma yang sudah disepakati, lalu berdasarkan perkembangan yang mereka alami. Ini dibedakan dengan hal-hal yang bersifat refleks, ya. Tolong dipelajari. Nanti kalau kurang jelas tanyakan, ya. Nah, dari segi asal-usul kebudayaan ada dua macam, kebudayaan asli dan kebudayaan asing, ya. Kebudayaan asli itu adalah kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang, sedangkan kebudayaan asing adalah kebudayaan yang diperoleh melalui hubungan, kalau di sini disebut hubungan luar negeri, ya. Umumnya kebudayaan asli dianggap sebagai kajian antropologi, sedangkan kebudayaan asing dianggap sebagai objek kajian budaya, ya. Jadi ketika kita mempelajari kebudayaan kita, pada saat yang sama kita juga harus punya referensi atau rujukan bagaimana kebudayaan asing mengenai hal itu. Kebudayaan asing ini cenderung berpengaruh signifikan terhadap kebudayaan lokal, ya. Mengapa? Apalagi orang sangat suka ke barat-baratan, ya. Misalnya orang sangat bangga ketika makan ayam goreng KFC, ya. Seolah-olah itu naik status sosialnya kalau makan ayam goreng KFC, ya. Jadi di mana-mana orang mencari itu. Kalau minum Coca-Cola, ya, enggak mau lagi air putih biasa, padahal yang sehat itu adalah air putih biasa itu, ya. Itu contoh-contohnya saja, ya. Belum lagi contoh yang lain, ya, dalam hal berpakaian, dalam hal bernyanyi dan segala macam. Nah, ini yang kemudian kita pelajari sekarang, ya. Artinya bahwa ketika kebudayaan kita di kampung mengalami perubahan, kita jangan marah juga, ya, jangan marah juga. Kita perlu melihat itu sebagai cara masyarakat menerima pengaruh luar. Nah, yang berbahaya apabila semua yang ada di kampung diganti dengan yang dari luar. Kalau yang dari luar itu lebih untuk memperkaya apa yang ada di dalam, itu biasanya baik. Nah, yang kita tidak suka itu kalau yang sudah di dalam tuh diganti, ya. Lalu tidak dijalankan lagi, ada tidak lagi dijalankan, ya. Untuk mengantisipasi itu, para ahli antropologi menggunakan istilah culture change atau perubahan budaya untuk menunjukkan terjadinya perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan suatu struktur sosial kemasyarakatan, ya. Jadi dari waktu ke waktu memang hal ini terus terjadi, ya. Untuk mempelajari masalah perubahan kebudayaan itu memang kita tidak bisa tidak harus mengetahui dengan baik unsur-unsur kebudayaan. Jadi tiap unsur yang kita sudah pelajari sebelumnya itu menjadi rujukan kita untuk melihat bagian mana dari kebudayaan kita yang berubah, yang sudah berubah, ya. Sebagai contoh misalnya kebudayaan yang sudah berubah di banyak tempat sekarang untuk upacara adat menggunakan ayam ras, ayam ayam pedaging itu, bukan ayam kampung. Mereka beranggapan sama-sama ayam, sehingga bisa dipakai untuk sesajian dalam upacara adat. Nah, itu kan artinya satu perubahan. Sebelumnya menggunakan ayam kampung, kemudian sekarang menjadi ayam ras, ayam kota. Banyak lagi yang lain, ya. Misalnya sebelumnya menggunakan pelita kalau kalau mau nyangahat, mau upacara adat pakai pelita. Nah, sekarang orang menggunakan lilin, ya. Berbeda, tetapi yang dihasilkan sama-sama terang, ya, sama-sama sinar terang, ya. Jadi ya itu tidak bisa kita tolak. Itu hal yang normal, ya. Itu hal yang normal. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan, mencari pulut susah, mencari bambu di kota untuk masak pulut itu susah. Lalu akhirnya menggunakan pulut yang dimasak dengan cara lain. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tergantung yang menyelenggarakan menerima apa tidak, ya. Jadi
seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Aduh. Silahkan bertanya. Mari, silahkan. Ada masalah? Saya, Pak. Yuk. Pak, Ronika. Ya, Pak. Nah, tadi kan ada dipenjelaskan bahwa kebudayaan asli dan kebudayaan asing. Asing, ya. Nah, di situ dijelaskan kalau kebudayaan asli itu berasal dari nenek moyang kita, sedangkan budaya asing itu berasal dari luar negeri. Yang ingin saya tanyakan, pada saat ini kan kebudayaan kita ini semakin hari semakin marak ya Pak dengan kebudayaan asing. Kadang-kadang kita meninggalkan kebudayaan asli. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika nanti, apalagi kita sebagai anak muda meninggalkan kebudayaan asli, apa efek samping itu Pak nanti Pak? Ya, pertanyaanmu menarik sekali. Ada yang mau bantu saya? Kita berdiskusi. Apa yang akan terjadi nanti ketika serbuan kebudayaan asing lebih besar, lebih banyak terjadi dengan kita-kita di daerah? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Ya, Luciana. Silakan. Kalau menurut saya, jika kebudayaan asing ini sudah masuk ke dalam kebudayaan lokal, maka kebudayaan asli maksudnya, maka kebudayaan asli tersebut seiring waktu bisa punah, Pak. Bisa terpengaruh oleh kebudayaan asing seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, bagus jawabannya. Ada lagi yang mau nimbrung? Silakan. Yang mau nimbrung silakan. Ya, Veronica kah itu? Saya Pak Yohana. Oke, baik Yohana silakan. Kan kalau misalkan ada budaya asing, pada saat ini kan banyak sekali budaya asing yang masuk ke dalam budaya kita. Di situ kita bisa menyaring budaya asing itu dengan budaya kita, Pak. Maksudnya kita bisa, misalkan sekarang itu marak-maraknya dengan budaya K-pop, Pak. Kita bisa menyatukan budaya kita dengan budaya mereka, seperti kita membuat musik baru, itu musik K-pop itu kita satukan dengan musik kita. Terima kasih, Pak. Mantap. Jawabanmu makin bagus. Ada lagi yang mau nimbrung? Saya, Pak. Yo, silakan. Rina, pengaruh dari datangnya budaya asing masuk ke budaya lokal itu tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, yang pertama itu dari segi teknologi. Kita dapat mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Nah, dari situ kita akan menjadi manusia yang lebih mampu mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu kebanyakan ketika kita sudah terpengaruh oleh dunia asing, oleh kebudayaan asing, kita akan cenderung hidup individualis. Kita melupakan jati diri kita sebagai seorang remaja yang memiliki kebudayaan kita sendiri, dan kita akan cenderung mengedepankan kebudayaan asing. Contohnya seperti tadi itu kita menggunakan pakaian yang seperti gaya-gaya K-pop itu. Kita sudah menghilangkan kebudayaan kita yang menggunakan pakaian tertutup gitu kan. Nah, setelah individualis, kita akan cenderung gaya hidup ke barat-baratan, dan juga kehidupan kita akan terjadi kesenjangan sosial antara kebudayaan kita dan kebudayaan lain karena kita sudah mencampur adukannya. Sekian, terima kasih Pak. Baik. Ini satu diskusi menarik sekali. Jadi ya, bicara pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan nenek moyang, tentulah kita akan melihatnya dari sisi positif dan negatif. Segala sesuatu pasti bisa dianalisis seperti itu, positif negatif. Ya, kita tentu harus berpikir positif, walaupun sebetulnya kita juga jangan mengabaikan faktor negatif. Faktor negatif saya kira sudah barang tentu bisa membuat kebudayaan lokal makin kuno, makin tidak diminati karena kekunoannya, ya. Dan itu tentu harus ada upaya tertentu agar kejadian itu tidak terjadi atau hal itu tidak terjadi. Tapi sejauh pengalaman saya, walaupun kebudayaan asli nenek moyang kita itu dianggap kuno, justru kekunoannya itulah yang unik, yang menarik, ya.
Karena sebuah kebudayaan itu menjadi menarik ketika dia unik. Kalau dia biasa-biasa saja, ya dianggap biasa-biasa saja. Nah, kita kemudian berpikir positif. Ada budaya K-pop, ada apa ya. Jadi ya tentu kita tidak boleh juga mengabaikan. Itu kan pengaruh media sosial ya. Kita menonton, melihat di negara lain seperti itu. Bisa jadi mungkin itu menjadi inspirasi juga bagi kalian-kalian anak muda ya. Asal yang paling penting dipegang bahwa norma-norma adat itu jangan dibuang. Ya, norma-norma sopan santun jangan dibuang ya. Karena apa? Karena itulah inti dari budaya nenek moyang. Ya. Kalau kita terlalu ke asing-asingan nanti kita kehilangan akar. Ya, ini di sini sedang turun hujan lebat, mohon maaf, jadi agak terganggu saya, ya. Nggak apa-apa, Pak. Nah, yep. Jadi apa namanya faktor apa namanya yang sekarang perlu diantisipasi, jangan sampai anak-anak muda kita kehilangan akar kebudayaan, jangan sampai melupakan kearifan lokal, itu yang paling penting sekarang. Ada lagi yang mau disampaikan? Silahkan. Saya lagi, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan tentang kebudayaan. Banyak ada kebudayaan K-pop. Kebudayaan, kalau zaman dulu kan ada kebudayaan namanya kebudayaan gotong royong. Tetapi kebudayaan gotong royong sekarang itu udah mulai hampir punah gitu, Pak. Supaya kebudayaan gotong royong itu supaya tidak punah dan kembali tumbuh dalam diri kita, bagaimana cara itu, Pak? Caranya supaya kebudayaan itu kayak gotong royong itu tumbuh lagi, biar tidak ada nanti misalnya kan saling saling tidak mau membantu gitu, Pak. Ya, baik, pertanyaanmu baik. Gotong royong itu boleh dikatakan budaya yang boleh disebut universal di Indonesia. Boleh dikata semua suku yang ada di Indonesia itu punya budaya gotong royong. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Kedengaran. Jadi, budaya gotong royong, makanya gotong royong itu dijadikan semacam filosofi hidup bangsa Indonesia. Ya. Karena gotong royong itulah yang memajukan bangsa Indonesia. Orang Dayak sendiri memang sangat gotong royong. Orang Dayak kalau membangun rumah panjang itu tidak pernah mendatangkan tukang dari luar. Semua tukang berasal dari kampung itu. Semua orang mengambil peran ketika membuat rumah panjang. Demikian pun membangun rumah di kampung, walaupun ada tukang yang dibayar, tetapi untuk tugas-tugas tertentu tetap memerlukan kehadiran dari banyak warga di kampung. Biasanya itu menjadi satu pola. Nanti ketika yang orang lain membuat rumah, maka warga yang tadinya sudah ditolong juga akan datang. Ya. Mengenai gotong royong ini, saya kira di kampung tidak usah terlalu khawatir budaya ini akan hilang. Menurut saya budaya ini mengalami satu bentuk perubahan bentuk saja. Perubahan bentuk saja. Jadi memang dulu jalan raya itu biasanya dibangun dengan bergotong royong. Kayaknya sekarang memang bagian itu yang agak kurang. Tapi kalau membangun rumah, pada upacara-upacara adat, upacara-upacara perkawinan di kampung itu kegotong royongan masyarakat kelihatannya masih bisa dilihat. Ya, saya kira seperti itu. Sepakat kita semua ya? Iya, Pak. Ya. Oke, saya share kembali bahan tadi ya. Oke, sekarang kita bicara discovery dan invention. Ini adalah pangkal tolak dari studi mengenai pertumbuhan dan perubahan kebudayaan. Ya. Karena hanya dengan proses inilah unsur-unsur baru dapat ditambahkan kepada keseluruhan kebudayaan manusia. Ya. Jadi
walaupun unsur suatu kebudayaan dapat tersebar dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, sehingga sebagian besar dari tambahan kekayaan kebudayaan itu dapat diperoleh melalui proses difusi tadi itu, proses kemasukan tadi itu. Akan tetapi tiap-tiap unsur dapat dituruti kembali pada gejala discovery dan invention, atau dengan perkataan lain diketemukan untuk pertama kalinya di masyarakat tertentu, misalnya penyelidikan tentang discovery dan invention ya, kebanyakan merupakan suatu penyelidikan suatu sejarah, walaupun dalam zaman sekarang masih sering diadakan pertemuan-pertemuan baru dalam penerapannya. Dalam memberi definisi lebih lanjut tentang discovery dan invention, yang dirasakan agak susah adalah penarikan garis tegas antara kedua jenis fenomena ini. Ini ada yang baru masuk, kadang-kadang repot juga gimana caranya supaya nanti mungkin ketua kelas saya jadikan saya jadikan saya jadikan mana dia tadi, karena merepotkan kita juga kalau pada saat perkuliahan terjadi kita lalu terganggu dengan ini. Makanya kalau bisa datang agak pas waktu ya. Kalau udah begini, ini nih gara-gara ada yang masuk tadi, ada saya lihat masuk, terus saya harus panggil ya. Oke, lanjut. Oke. Itu nanti selanjutnya Anda tentu ini sebetulnya macam K-pop tadi itu, Korea pop tadi itu bagian dari discovery dan invention ini. Dan inilah yang kemudian memunculkan innovation atau sesuatu yang baru dari kebudayaan. Tarian-tarian Dayak dulu kan tarian itu lama sekali durasinya ya. Saya ingat di kampung kalau orang nari tarian adat itu lama sekali. Nah, karena kemudian tarian itu tidak hanya untuk kepentingan adat tapi juga untuk kepentingan hiburan, maka kemudian dia lebih dipersingkat dan lebih menarik. Gerakan-gerakan yang tadinya ditarikan lama, sekarang cukup pendek saja, ya seperti itu. Itu contoh dari discovery dan invention tadi itu, ya. Jadi manusia akhirnya melakukan adaptasi dan perubahan, seperti itu terjemahannya ya. Kemudian ini ada difusi seseorang. Andai kata seseorang dari sejak kecil diasingkan sama sekali dari pergaulan manusia lain dan diusahakan agar secara biologis dapat hidup terus, maka akan amat kecil dan sempitlah pengetahuan dan pengalamannya pada waktu ia menjadi dewasa. Nah, ketika Anda waktu kecil itu hidup dalam kungkungan yang kuat, yang ketat, pasti Anda ketika dewasa nanti akan mengalami banyak kesulitan dalam beradaptasi. Maka sebetulnya pada usia muda, ada namanya usia balita, itu menurut psikologi perkembangan, nanti kamu pasti belajar, itu adalah di mana seorang manusia itu belajar semua hal. Maka kalau dia bertanya tuh semua yang dia lihat ditanyakannya. Nah, sebagai orang yang dah dewasa kita harus paham, harus dijawab yang benar, jangan kita bergurau, jangan olok-olok. Kalau ada anak kecil bertanya, karena dia akan bertanya semua. Dia lihat rokok bertanya, dia lihat mengapa orang menghisap rokok, dia tanya, mengapa rokok itu kalau dihisap apinya menyala atau baranya menyala, mengapa, dia tanya. Semua dia tanya. Mengapa air itu kalau direbus mendidih, semua dia tanya. Pasti kalian punya di rumah punya adik kecil atau ponaan yang seperti itu. Nah, itu dipakai untuk melihat teori kebudayaan juga. Jadi jika sebuah masyarakat itu sedikit mengalami interaksi dengan bangsa lain, dengan orang lain, maka cenderung kebudayaannya kaku. Cenderung kebudayaannya tidak berkembang. Jadi perkembangan kebudayaan itu ditentukan oleh pergaulan, ditentukan oleh interaksi, ya. Jadi seperti yang ada di sini dilihat ya, proses penyajian unsur baru kepada suatu masyarakat, penerimaan unsur baru dan proses integrasi ya. Termasuklah lagu-lagu Dayak
itu kan sudah sangat berkembang sekarang. Setiap suku dengan bahasanya masing-masing itu memiliki lagu, dan itu tentu sangat bagus bagi perkembangan kebudayaan. Dan itulah cara melestarikan kebudayaan, itulah cara melestarikan bahasa. Karena kalau bahasa itu dinyanyikan, lalu lagunya terus diulang-ulang, nanti orang akan selalu rindu dengan bahasa itu. Nah, itu caranya ya. Dari dalam teori juga ada yang namanya akulturasi ya. Jadi tiap manusia itu dari hasil interaksinya dengan orang lain menimbulkan perubahan dalam kebudayaan asli mereka, tapi kemudian ada bagian-bagian dari kebudayaan yang dari luar itu mempengaruhi atau diterima di kebudayaan nenek moyang ya. Jadi itu namanya akulturasi budaya, penyesuaian budaya. Contoh, orang Dayak itu kan makanannya, terutama ini yang menggunakan pengalaman orang Dayak Kanayat lah ya. Orang Dayak Kanayat ini berinteraksi dengan orang Tionghoa udah sejak lama, sejak tahun 1200. Sehingga memang alat-alat pertanian orang Dayak Kanayat itu namanya pun menggunakan nama Cina ya. Makanan yang mereka hidangkan kalau pesta itu juga menggunakan makanan-makanan dari rempah-rempahnya itu dari kebudayaan Cina, termasuk membuat arak misalnya, itu mereka belajar dari Cina atau Tionghoa. Jadi banyak sekali kebudayaan Tionghoa itu yang masuk di kebudayaan Dayak yang seolah-olah menjadi kebudayaan Dayak. Misalnya penentuan hari baik, bulan baik ya, tanggal-tanggal atau penanggalan untuk kalender pertanian misalnya. Mereka sangat peduli kapan harus memulai ladang, kapan harus menebang, kapan harus membakar, itu menggunakan angka-angka atau penanggalan Tionghoa ya. Nanti Anda silahkan di komentari ini. Saya kira itu saya batasi itu dulu. Silahkan kalau ada komentar. Artinya bahwa kita mengalami proses akulturasi budaya. Bahwa kebudayaan Dayak yang kita lihat sekarang itu sebetulnya adalah hasil dari akulturasi itu. Hasil dari penerimaan terhadap budaya asing yang masuk ke kebudayaan nenek moyang. Silahkan kalau ada komentar. Ada? Bagaimana di sana? Listrik hidup? Ya, Pak. Ya, silahkan yang mau bertanya. Apakah contoh dari hasil kulturasi budaya antara Dayak dengan Tionghoa itu seperti pada Cap Gome di Singkawang yang biasa diadakan setelah Imlek. Lalu di situ juga ada orang-orang Dayak yang mengikutinya, Pak. Ya, betul. Itu salah satu contoh akulturasi budaya. Hanya kalau Cap Gome itu kan sebetulnya itu adalah kebudayaannya Tionghoa. Jadi kehadiran orang Dayak, Melayu dan etnis lain itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa terjadi kerjasama kebudayaan, saling mendukung, sehingga atraksi itu menjadi kelihatan lebih baik, kelihatan lebih berwarna gitu. Ya, itu contohnya sebetulnya. Ya, ada lagi studi kasus yang mau disampaikan? Saya mau tanya, Pak. Yo. Kenapa dalam lagu Dayak itu ada unsur Tionghoanya, sedangkan alat musik yang kita gunakan itu biasa berupa seruling dan sape. Nah, unsur Tionghoanya yang berpengaruh dalam pembentukan lagu Dayak itu seperti apa? Nah, mungkin saya harus dibantu nih. Mungkin yang lain bisa membantu di mana masuknya kebudayaan Tionghoa pada lagu Dayak. Kira-kira seperti itu ya? Ya, Pak. Ada yang punya informasi mengenai hal itu? Karena sejujurnya saya bukan orang seni, jadi saya tidak terlalu tahu akulturasi budaya Tionghoa pada lagu-lagu Dayak itu letaknya di mana. Ya. Jadi sementara saya belum mampu menjawabnya, si Pelariana Rina.
Kalau yang bersifat fisik mungkin bisa, tapi yang bersifat non fisik itu agak susah. Ya. Ada lagi kasus lain? Kak, saya mau bertanya, Kak. Ada kasus lain yang mau disampaikan? Kak, saya mau bertanya, Kak. Silakan hidupkan itunya, mute-nya. Ya, Kak. Yuk, silakan, Paula. Kak, saya mau bertanya, apa manfaat akulturasi budaya bagi generasi muda sekarang dan juga dampaknya untuk generasi yang akan datang? Terima kasih. Ulangi, kurang terdengar karena pengaruh hujan. Apa manfaat akulturasi budaya bagi generasi muda sekarang dan dampaknya juga untuk generasi yang akan datang? Terima kasih. Oke, sudah ketangkap. Ya, karena manusia pasti berinteraksi dengan orang lain, orang Dayak pasti berinteraksi dengan orang lain, maka akulturasi budaya tidak bisa dihindari. Itu pasti akan terjadi. Apa dampaknya? Tentu saja bicara dampak ada positif dan ada negatif. Dampak positifnya akan terjadi pengayaan kebudayaan nenek moyang. Jadi kebudayaan kita itu akan mengalami proses-proses yang semakin kaya, yang semakin menarik, yang semakin disukai oleh bukan hanya orang Dayak, tetapi juga oleh orang dari luar. Negatifnya, jika kemudian yang masuk ini jumlahnya banyak dan dianggap sangat baik, memang akan dikhawatirkan akan mengganggu atau meniadakan kebudayaan nenek moyang. Ya, jadi tentu ada dampak seperti itu. Bagi kalian yang masih muda, tentu ini bagian dari kehidupan kalian, ya. Tentu saja kalian hidupnya dinamis. Kalian ini berinteraksi dengan orang luar. Jadi kalian pasti akan mengalami akulturasi kebudayaan itu. Tinggal bagaimana kalian bijaksana saja dengan apa yang kalian terima dari kebudayaan luar itu. Ya. Seperti itu saja jawaban saya, Paula. Silakan, ada lagi kah? Saya, Pak. Yo, silakan. Pertanyaan saya adalah, jelaskan bagaimana caranya akulturasi bergerak dalam persimpangan jalan antara isolasi dan absorpsi. Wih, pertanyaannya tuh berat betul. Isolasi dan absorpsi. Benar kan? Mungkin ya, ada yang mau menjawab dulu nih. Isolasi apa? Absorpsi apa? Mungkin ada yang sudah paham atau ada yang belum paham dua kata itu. Isolasi apa? Isolasi dengan apa yang tidak terlalu itu paham. Isolasi itu mirip-mirip COVID-19. Ya, Pak. Berarti isolasi itu mengisolasikan diri. Ya, itu dia. Isolasi itu segala sesuatu yang ditutup. Diisolasi, jadi rumah ditutup, dikunci, ya diisolasi. Ya. Kalau absorpsi? Terserap. Ya, terserap masuk, isolasi dan absorpsi. Nah, apa pertanyaanmu tadi, ulangi lagi? Bagaimana gini Pak, tunggu ya. Jelaskan bagaimana akulturasi bergerak dalam persimpangan jalan antara isolasi dan absorpsi. Nah, itu kalau kedua kata tadi udah dipahami, saya kira pasti banyak yang bisa menjawab ini. Ada kata persimpangan jalan. Tadi pertanyaan terakhir dari siapa tadi itu, dari Paula, itu kan sudah juga mengarah ke pertanyaan ini ya. Artinya kita sedang di persimpangan jalan. Persimpangan jalan itu sama dengan kita sedang bingung. Kan begitu. Ya, mau belok ke kiri, nanti tembusnya kemana ya? Belok ke kanan, kemana tembusnya nih? Kalau kita lurus,
nanti kita dapat apa? Kan kira-kira begitu kalau bicara persimpangan jalan. Ya, kalau balik ke belakang, tidak mungkin juga. Saya sudah sampai di sini, udah berhari-hari berjalan, kok balik lagi? Berarti harus belok ke isolasi, belok ke absorpsi, lalu yang satunya lagi tidak tahu belok kemana, gitu kan? Nah, ya akulturasi seperti yang tadi saya sudah katakan. Akulturasi itu kan tidak bisa dielakkan. Itu dampak dari kita bergaul dengan orang lain, dengan bangsa lain, dengan negara lain. Maka dampaknya itu ya tentu saja kalau kita menutup diri, itu namanya kita mengisolasi diri. Tapi kita nanti dalam pergaulan internasional mungkin mereka juga nggak suka dengan kita. Bisa jadi orang menganggap kita ini orang sombong. Padahal kita tuh karena kita nggak tahu lalu disebut sombong. Rugi gak kita? Ya, orang mau berkawan dengan kita mengisolasi diri. Ya, sombong. So apa kata orang kan? Rugi juga. Pilihan yang paling aman, pilihan yang paling sesuai, saya kira ya absorpsi itu. Kita terima apa yang dari luar itu, tetapi tentu disaring karena absorpsi itu mengandaikan ada penyaringan, tidak bulat-bulat juga diambil ya. Tentu harus menggunakan norma-norma ya, norma-norma sosial. Misalnya kalau ada orang mandi ke sungai di kampung sana, mungkin dari negaranya sana mereka biasa mandi telanjang. Tapi kan di kampung kita kan tidak boleh mandi telanjang. Lalu karena ada orang asing mandi telanjang di kampung kita, lalu orang di kampung kita ikut dia, semuanya mandi telanjang. Wah, saya kira itu melanggar norma-norma adat, bisa kena hukum semua yang mandi itu nanti, ya. Karena melanggar norma-norma. Nah, jadi proses absorpsi itu di situ ada upaya menyaring kebudayaan dari luar itu. Begitu, Emil? Iya, Pak. Yo. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Nah, mana orangnya nih? Oke, Carlos, Pak. Kevin. Muncul. Iya, Pak. Muncul ya, Pak. Oke, dari tadi kan kita membahas tentang pertanyaannya tentang pengaruh dari luar ya. Ya. Sedangkan saya pengaruh dari luar pun tidak bisa masuk ke dalam Pak. Misalkan di suatu daerah yang ada di Jawa, terdapat suku adat yang sangat kuat dengan budayanya, yang sangat kental dengan budayanya, sampai-sampai orang pun tidak boleh sembarangan masuk ke dalam daerah tersebut. Dan perkembangan teknologi saja pun dilarang masuk, Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah mereka tidak mengikuti peraturan yang ada di negaranya atau di negara kita di Indonesia seperti sekolah sesuai anjuran pemerintah atau ikut pemilihan presiden? Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Mungkin kamu ulangi di bagian awal pertanyaanmu. Oh, oke, Pak. Di suatu daerah yang ada di Jawa terdapat suku adat yang sangat kuat dengan kental budayanya. Sampai-sampai orang tidak boleh sembarangan masuk dan perkembangan teknologi saja dilarang untuk ada. Jadi pertanyaan saya, bagaimana? Apakah mereka tidak mengikuti peraturan di Indonesia seperti sekolah sesuai anjuran pemerintah ataupun memilih presiden? Baru ketangkap. Jadi memang ada berita di media sosial beberapa waktu lalu seperti yang Carlos kemukakan ini ya. Ada masyarakat tertentu, suku-suku tertentu yang menerapkan apa yang tadi disebut sebagai isolasi. Misalnya orang Baduy di Jawa Barat ya. Mereka punya mekanisme adat untuk melindungi keaslian adat mereka ya. Ada namanya Baduy dalam, ada namanya Baduy luar. Baduy dalam itu yang memang enggak boleh sembarangan masuk ya, berbagai hal dari luar enggak boleh masuk. Nah, kita orang luar biasanya masuk di Baduy luar. Nah, itu sebetulnya satu bentuk perlindungan terhadap keaslian budaya.
itu pilihan, tidak masalah, ya, itu tidak masalah karena apa namanya tetua-tetua di sana sangat khawatir jika kebudayaan mereka betul-betul nanti menjadi beda, menjadi lain setelah terjadi akulturasi tadi itu, ya. Itu hak mereka. Apakah mereka tidak mempelajari aturan-aturan? Saya kira mereka mempelajari aturan-aturan, ya. Dan karena setiap masyarakat boleh melindungi keaslian kebudayaannya, maka hal itu dibenarkan. Hal itu harus kita hargai juga sebagai bagian dari upaya mereka melindungi diri mereka dari serbuan asing. Ya, kita di orang Dayak memang kelihatannya terbuka, sangat-sangat terbuka. Ya. Beda lah dengan Baduy contohnya. Terjawab ya? Iya, Pak. Baik, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Tuh, silakan. Silakan, Cornelia. Mengapa perubahan sosial terkait erat dengan perubahan kebudayaan? Jelaskan. Mengapa perubahan sosial terkait erat dengan perubahan kebudayaan? Perubahan kebudayaan. Ya, boleh dikatakan antara sosial dan budaya itu beriringan. Jadi interaksi antara orang itu bagian dari sosial. Itu beda sosiologi dengan antropologi. Kalau sosiologi itu membicarakan mengenai interaksi orang atau pergaulan orang. Nah, pergaulan orang ini berdampak pada budaya. Budaya itu bagian dari antropologi, ya. Jadi, yang kita pelajari sekarang adalah dinamika budaya, dinamika kebudayaan. Jadi, dinamika kebudayaan ini terjadi sebagai dampak dari perubahan sosial, ya. Jadi perubahan sosial dulu, baru terjadi perubahan budaya. Ya, itulah prosesnya, itulah disebut akulturasi. Makin jelas ya. Pak, itu kalau persamaan dan perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan budaya, apakah? Ya, kalau perubahan sosial kan dilihat dari sisi bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain. Apanya yang berubah dari situ, ya. Kalau melihat perubahan budaya itu dilihat dari bagaimana mereka menjalankan upacara-upacara adat, ritual-ritual adat. Apakah berubah enggak upacara adat itu? Apakah tetap? Contoh tadi saya sudah memberi contoh, misalnya dulu orang menggunakan ayam kampung untuk upacara adat. Namun sekarang jika tidak ada ayam kampung, boleh juga menggunakan ayam ras. Ya, dulu harus menggunakan pelita untuk penerangan pada saat upacara adat. Nah, sekarang orang menggunakan lilin. Dulu orang menggunakan akar-akaran dibakar untuk menciptakan bau-bau harum pada saat upacara adat. Sekarang orang menggunakan setanggi yang dari Cina itu. Ya, cukup kedengaran ya suara saya ya. Nah, jadi itulah contoh-contohnya itu. Ya. Begitu dulu jawaban saya, Cornelia. Iya, Pak. Makasih. Tuh, ada lagi? Saya, Pak. Yuk, silakan. Indonesia kan memiliki banyak suku yang setiap sukunya memiliki budaya yang berbeda-beda dan beragam. Walaupun memiliki budaya yang beragam dan berbeda-beda, tetapi tetap satu yaitu budaya. Lalu bagaimana cara agar perbedaan-perbedaan yang mencolok tersebut dapat kita satukan? Saya kira kebudayaan tiap suku bangsa itu harus dipertahankan. Jadi tiap suku bangsa itu harus memiliki ciri khasnya sendiri. Tidak boleh dilebur.
Karena kalau dilebur akan menimbulkan konflik. Mengapa? Karena dalam proses peleburan itu nanti ada rasa adil dan tidak adil. Loh kok suku ini lebih banyak masuk daripada suku ini? Jadi nanti akan konflik. Maka untuk mencegahnya, masing-masing suku bangsa memajukan kebudayaannya sendiri-sendiri. Itulah yang selalu Bapak promosikan pada setiap kali menjadi narasumber atau pelatihan terkait dengan pendidikan multikultur dari sejak tahun 2000. Ya, saya coba menginisiasi ini. Mengapa? Karena keberagaman bangsa Indonesia itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Jika ada suku bangsa yang karena populasinya besar, lalu kemudian mengubah kebudayaan suku-suku yang jumlah populasinya kecil, lalu budaya suku yang populasinya kecil ini hilang, itu adalah kerugian bangsa Indonesia. Ya, kerugian bangsa Indonesia. Jadi yang namanya pluralisme itu menghendaki tiap suku bangsa di Indonesia harus memajukan kebudayaannya masing-masing, harus melestarikan kebudayaannya masing-masing. Biarkan tetap berbeda. Kita satu tetapi bukan sama. Ya, enggak boleh orang Dayak menjadi orang Toraja, enggak boleh. Ya. Maka dulu penamaan nama-nama kampung di Kalimantan Barat menjadi berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia itu sebenarnya sangat merugikan orang Dayak. Ya, ada di Landak itu namanya Kampung Pate, lalu jadi Kampung Petai. Ya. Memang benar Pate itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia petai, memang benar. Tetapi aslinya ya Pate. Ya disitulah orang Dayak harus kuat. Nama kampung itu Pate, bukan petai. Ya, ada lagi kampung misalnya Sukaramai, Kampung Salatiga, Salampat ya yang enggak ada, Saladua enggak ada, Salatiga ya. Macam-macam. Itu nama bukan nama asli Dayak, nama dari luar. Ya, ya tentu saja itu menurut saya enggak boleh diteruskan kebijakan itu. Ya, biarkanlah kalau kampung itu namanya Kampung Nangka, jangan diganti Cempedak, enggak usahlah. Masa Kampung Cempedak? Pak, itu kampung kami. Nah itu dia. Jadi kalau Kampung Nangka ya Nangka, jangan jadikan Cempedak. Ya, kalau Kampung Pate ya Pate, jangan gantikan petai. Ya, itu contoh saja, itu contoh saja. Jadi gitu ya untuk Yenci tadi itu. Ada lagi? Juliana, Pak. Oh, Juliana, Kak. Soalnya kalian dua di situ tuh. Pak mau bertanya lagi. Ayo, apa? Punya saya, Pak. Di sini kan ada tertulis alkulturasi. Alkulturasi itu adalah suatu proses midwife. Jadi saya mau bertanya, suatu proses midwife itu yang seperti apa dan bagaimana? Apa? Penyesuai? Bukan. Apa? Alkulturasi adalah suatu proses midwife. Midwife. Saya mau bertanya, proses midwife itu yang seperti apakah dan bagaimanakah caranya? Mungkin ada yang lain mau jawab seperti apakah midwife ya tadi itu ya. Yang pasti saya belum cek istilah tersebut, tapi yang pasti proses akulturasi itu tidak ujuk-ujuk. Dia akan mengalami proses awal, proses penyesuaian, proses adaptasi. Bentuknya macam-macam sesuai dengan apa yang mengalami akulturasi. Ya, tidak bisa digeneralisir, tidak bisa disamaratakan, tapi dia sesuai dengan apa yang diakulturasi. Misalnya contoh makanan, kuliner. Kuliner orang Dayak itu menurut aslinya itu kan dimasak dalam bambu, ya. Rempahnya dari berbagai jenis dedaunan, lalu dibakar atau dicincang halus, ya.
Lalu umumnya rempah dari luar itu paling garam. Nah, kuliner orang Dayak itu jika terus-menerus seperti itu, tampilannya itu tidak menarik. Tampilannya itu tidak menarik. Maka disitulah terjadi proses akulturasi. Karena kita belajar dari orang Tionghoa, maka rempah-rempah yang kita pakai umumnya rempah-rempah yang biasa dipakai orang Tionghoa. Ya, dulu kita tidak mengenal sawi asam, kita tidak mengenal sawi kering. Nah, tapi dalam proses selanjutnya kita menggunakan sawi asam dan sawi kering. Tapi problemnya kita sendiri belum banyak yang pandai membuat sawi kering dan sawi asam. Ujung-ujungnya apa? Kita lalu membeli sawi kering dan sawi asam karena yang enak tuh katanya yang dibuat sendiri oleh orang Tionghoa. Nah, kemudian apa yang diambil orang Tionghoa dari orang Dayak? Tempoyak. Tempoyak buatan orang Dayak itu menurut orang-orang enak. Sementara yang dibuat oleh bukan orang Dayak karena berorientasi ekonomi kurang enak. Mengapa? Karena yang punya orang Dayak itu asli tempoyaknya. Sementara yang lain itu dicampur buah pisang, dicampur sesuatu. Jadi akhirnya tidak enak gitu. Tapi tempoyak orang Dayak itu tidak pula dijual. Celakanya tuh di situ. Sementara yang kalau kita beli ke pasar, beli tempoyak, itu tempoyaknya tidak enak, mahal lagi harganya tuh. Nah, proses-proses seperti itu, ya. Begitu jawaban saya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Yo. Pak saya. Pak di sini ribut, tunggu dulu. Ini Pak, saya mau bertanya, Pak. Yang ini dulu, ini belum muncul nih, Prangki. Ya, silakan Prangki. Mengenai bahwa terkadang kita salah mengartikan kalau misalkan orang yang menikah, misalkan saya menikah dengan orang Melayu atau dengan orang Cina, terus banyak pertanyaan dari orang-orang bahwa saya itu pindah ke Melayu, ke suku Melayu gitu, Pak. Apakah itu benar, Pak? Makasih, Pak. Tidak benar. Kamu tetap Dayak. Kau mau kawin dengan siapapun, kau tetap Dayak. Lalu nanti kalau kamu punya anak, anaknya hasil darimu sendiri, bukan adopsi anak orang, maka anakmu itu adalah tetap Dayak. Walaupun istrimu Tionghoa. Ya. Jelas ya, Rangki? Jangan takut bahwa kamu akan tetap Dayak kok. Kalau kau memang Dayak lah. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Pak saya. Mana orangnya? Ini, Pak. Yo. Jelaskan apa itu perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki, serta berikan contohnya. Wah, ini sama dengan soal ujian mid semester. Siapa yang mau jawab? Apa itu perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, dan apa contohnya? Wah, ini bisa jadi soal ujian tengah semester nih. Iya, Pak, boleh. Siapa yang mau jawabnya? Rangki mau jawab enggak? Tolonglah Bapak ini. Di kelompoknya Yenci Yunika itu. Jawablah pertanyaan nih. Nah, karena kalian berdekatan tuh harus pakai masker tuh, Yenci. Apa itu perubahan dikehendaki, perubahan tidak dikehendaki, dan contohnya? Berat itu. Silahkan, siapa yang mau jawab? Jawablah. Ada Emelana, ada Vincentius Roni, ada siapa itu? Ya, ada Donata, Andreas Blacksia, siapa itu? Ya, silahkan kalau mau jawab, jawab aja. Salah nggak apa-apa juga, nggak ada salah kok. Petrus ketua kelas bolehlah jawab, bantulah Bapak ini Petrus. Apa itu perubahan dikehendaki? Saya akan mencoba menjawabnya, Pak. Ya, jawab. Silahkan. Kalau menurut saya, perubahan yang dikehendaki itu perubahan yang direncanakan, Pak. Dan yang tidak dikehendaki itu sebaliknya, Pak. Yang tidak direncanakan. Seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, bisa diterima. Walaupun tentu ini kita bukan bicara benar salah. Bisa diterima dan tidak diterima.
Itu satu. Yang lainnya lagi. Petrus Aprili Aldi. Saya. Siapa? Mana yang mau jawab? Silakan. Mana orangnya? Saya, Pak. Yuk. Silakan. Jangan tertawalah kalau mau jawab. Boleh juga tertawa. Iya. Terlalu serius nanti cepat tua. Nah, itu dia. Jangan sampai cepat tua lah. Nanti cepat keriput, Pak. Kalau udah itu serius. Pak, saya mau menjawabnya, Pak. Nah, jawab. Menurut saya, perubahan yang dikehendaki itu adalah suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program. Jadi, pelaksanaan yang tidak dikehendaki adalah dikeluarkannya peraturan perundang-undang dalam pelaksanaan program. Wih, ini dah menyangkut ke ranah hukum sudah nih. Ya, hukum juga bagian dari kebudayaan, ya. Ya, Pak. Mengapa ada hukum? Itu bagian dari upaya manusia mengelola hidupnya agar tidak merugikan orang lain. Betul tuh, Pak. Mana lagi? Ada lagi? Saya undang lagi nih. Mana? Siapa lagi yang mau berkomentar? Kalian tuh yang berkomentar itu pasti terekam di YouTube. Boleh diulang nggak Pak pertanyaan tadi, Pak? Apa yang dimaksud perubahan yang dikehendaki? Apa yang dimaksud perubahan yang tidak dikehendaki? Dan bagaimana contohnya? Jadi ada 3 soal. Yang dikehendaki bagaimana, yang tidak dikehendaki bagaimana? Kalau menurut saya, Pak, untuk yang dikehendaki itu kesepakatan bersama. Misalnya di desa, di salah satu desa ada perundang-undangan yang dibuat atau kesepakatan hukum adat di salah satu desa atau daerah yang suaranya kurang jelas, Pak. Petrus, suaramu kurang jelas katanya. Mereka rindu gak dengan suaramu, Bah? Iya, Pak, iya. Menurut saya, Pak, untuk peraturan yang perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu suatu peraturan atau hukum adat yang disepakati oleh masyarakat di salah satu desa kampung untuk di salah satu tempat tersebut di mana masyarakatnya tidak setuju dengan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, Pak. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saya jawab sajalah ya. Jadi namanya pun dikehendaki. Kalau dikehendaki itu artinya sesuai dengan rencana. Ya, misalnya tempat-tempat ritual keagamaan nenek moyang sebelumnya misalnya tempat meletakkan sesajian itu hanya di batang kayu, di papan yang tidak bagus. Nah, akhirnya kemudian dibuat altar yang lebih bagus dengan semen, dikasih porselen. Nah, itu kan artinya apa? Perubahan yang dikehendaki, ya. Jadi kita tidak boleh menutup mata. Tempat-tempat ritual adat, tempat-tempat ritual kepercayaan, janganlah hanya karena dia kepercayaan nenek moyang lalu dibiarkan terlantar. Jalan menuju ke tempat itu tidak dibaguskan, tidak dibikinkan jembatan, jalannya sangat becek seperti itu. Nah, tempat-tempat keramat seperti itu ya harus diperbaiki karena itu simbol kebudayaan Dayak. Bagaimana orang bisa menghargai kebudayaan Dayak jika pusat-pusat kebudayaan Dayak itu tidak terawat, tidak dilindungi? Nah, pasti itu harus didukung dengan peraturan desa, peraturan yang lebih tinggi agar orang tidak sembarangan merusak tempat-tempat keramat orang Dayak. Nah, itu artinya apa? Itu artinya perubahan yang dikehendaki, ya.
di mana tempat-tempat ritual adat itu diperbaiki dan dilestarikan, ya, dibuat menjadi lebih menarik, ya, itu. Nah, yang tidak dikehendaki apa? Perubahan yang tidak dikehendaki, namanya pun tidak dikehendaki. Kadang-kadang terjadi dampak dari alam juga, tiba-tiba ada banjir bandang merusak tempat tersebut, maka di situ mungkin ada kuburan nenek moyang habis, atau ada tanah longsor yang tidak diketahui, tidak diinginkan, terjadi, hancur semua. Nah, itu contoh yang tidak dikehendaki. Ada banyak juga dalam keseharian kita perubahan yang tidak dikehendaki. Misalnya ketika membuat upacara di kampung, kita maunya urutannya seperti yang ada, tetapi karena ada bahan yang tidak ada alat yang tidak ada, akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, maka kemudian dibuatlah perubahan. Perubahan itu namanya perubahan tidak dikehendaki. Seperti itu ajalah contohnya. Ada banyak contoh lain. Ya? Iya, Pak. Makasih. Oke, jadi itu penjelasan Bapak. Kebetulan nanti jam setengah dua ada rapat. Sekarang 13.23. Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi kalau ada. Iya, Pak. Dari PKK 5 tadi udah ada yang bertanya belum? Sudah Pak, sudah banyak. Banyak. PKK Saya 4. PKK 5. PKK 4 banyak nggak? PKK 5 terus Pak yang nanya dari PKK 4 belum Pak. Mana PKK 4? Mana PKK 4? Yang merindukan PKK 4. Silakan dari PKK 4. Baik. Silakan dari PKK 4. Berangki PKK 4 kah? PKK 5, Saya Pak. tanya, Pak. Nah, mana PKK 4? Silakan. PKK 4, silakan. Masuk. Saya ingin bertanya tentang ini, Pak. Apa pengaruh kondisi alam terhadap keanekaragaman penduduk Indonesia? Perubahan struktural masyarakat itu seperti apa? Apakah hanya dari kebudayaan saja? Dan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak dan teman-teman dalam budaya Dayak Nyangahat? Adakah kemiripan dengan Misa? Dan apa perbedaan antara Penyangahat dengan Panadik? Terima kasih, Pak. Wah, ini PKK 4 kah? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Berat betul pertanyaannya tuh. PKK 4, Pak. Iya, kali muncul PKK 4 nih menakutkan ternyata pertanyaannya. PKK 4 mendalaminya, Pak. Nah, itu dia. Tolong dibantu nih. The best, Pak, the best. Ya, pertanyaan nomor 1 lagi apa? Bapak ya kecepatan amat ngomong tadi itu. Pertanyaan yang pertama itu, apa pengaruh kondisi alam terhadap keanekaragaman penduduk di Indonesia? Perubahan Kondisi struktural alam, masyarakat jangan itu seperti cepat-cepat. apa? Pengaruh kondisi alam terhadap Keanekaragaman penduduk Indonesia. keanekaragaman penduduk Indonesia. Jadi ada variabelnya kondisi alam, keragaman. Oke, itu 1. Nomor 2. Perubahan struktural masyarakat itu seperti apa? Apakah hanya dari segi kebudayaan atau adakah dari segi yang lainnya selain kebudayaan? Oke, perubahan masyarakat itu apakah hanya dilihat dari kebudayaan ataukah ada dari yang lainnya? Oke, yang ketiga. Pendapat Bapak dan teman-teman, apakah dalam kebudayaan Dayak Nyangahat itu ada kemiripan dengan Misa? Nah, yang terakhir, apa perbedaan Panade dan Panyangahat? Waduh, udah 4 pertanyaan. 5. Soalnya biasanya kita hanya tahu, oh dia Panade, dia Panyangahat, tapi nggak tahu artinya, Pak. Nah, iyalah, nanti artinya kau pulang kampung tanyalah. Kalau Panade itu kan pendamping. Panyangahat itu yang utamanya, si imamnya itu, ya, itu yang Bapak pahami. Dijawab dari yang nomor 5 dulu ya. Terus apakah hanya dilihat dari kebudayaan perubahan itu? Ingat, dalam hidup kita ini seluruh perilaku hidup kita adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan itulah yang bisa diamati. Sehingga perubahan hidup manusia itu akhirnya menggunakan kebudayaan, termasuk budaya makan, budaya berpakaian, budaya menggunakan masker. Nah, sekarang kan masker jadi budaya. Ya, itu yang bisa diamati. Ya.
Apalagi yang mau diamati? Semua itu adalah kebudayaan. Semua orang sekarang duduk ramai-ramai tapi tidak saling ngobrol. Semuanya pegang Android. Ketawa ke TV, tidak pernah ngajak-ngajak. Dia ketawa seorang, orang lain bingung. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Orang gila baru banyak. Ya, ketawa ke TV, dia sendiri, yang tetangganya nggak tahu kamu ngetawakan apa. Nanti yang lain ketawa, kita pikir penyebab ketawanya sama, rupanya yang lain ketawa karena faktor lain, yang satu ketawa karena faktor lain. Nah, itu namanya orang gila baru. Ya, itu kan perubahan kebudayaan namanya. Zaman dulu kalau udah begitu itu bisa berkelahi orang. Kamu ngapa ketawa? Ngetawakan aku ke? Memang apa aku nih katanya. Padahal kan kita enggak begitu. Gara-gara kita baca Android kita ada yang membuat ketawa lalu kita ketawa. Tuh. Ah, kembali ke yang pertama tadi, aku jadi lupa. Apa pertanyaan pertama tadi itu? Pertanyaan pertama, pengaruh kondisi alam terhadap pengaruh kondisi alam terhadap perubahan keanekaragaman suku bangsa. Bukan itu satu-satunya. Memang alam menentukan corak hidup. Tapi menentukan etnisitas tuh kayaknya sih bukan. Sekarang semua para ahli juga sedang mempelajari. Kok banyak betul sih suku di dunia ini gitu loh. Ada yang kulitnya hitam, putih, kuning, merah kayak bendera itu yang enggak ada. Ya. Tapi beragam warna-warni kan. Nah, apakah itu ditentukan oleh alam? Saya kira kok enggak ya. Saya sudah sampai ke daerah kutub perjalanan hidup saya nih, sampai ke Kanada bagian utara di Winnipeg, udah dekat dengan Alaska, tinggal 23 km Alaska waktu itu. Saya berinteraksi dengan orang Eskimo di sana, badannya gemuk-gemuk tanpa leher, saking gemuknya, suaranya merdu-merdu. Ya. Apakah kemudian faktor alam yang membuatnya begitu? Mungkin iya. Kalau untuk mereka mungkin iya, karena kalau mereka kurus di sana tuh kan dingin. Kalau kurus langsung menusuk tulang, jangan-jangan lalu demam. Nah, jadi agar dia bisa beradaptasi dengan suhu yang dingin, umumnya kulit mereka dilapisi lemak yang tebal. Jadi lemaknya itu padat. Beda dengan lemak orang kita ini kan dipegang ini kan lembut. Nah, punya dia padat gitu kan. Nah, itu saya sudah berkawan dengan mereka. Lalu kalau di Indonesia sih rasanya udah cukup jauh lah, ke Papua kemana-mana. Saya kira perbedaan etnis itu memang karena ya harus diakui ini bagian dari dari kebijakan Tuhan lah ini. Jadi keberagaman ini memang kekayaan Indonesia lah, bukan karena perbedaan alam. Karena perbedaan alam itu hanya menentukan corak hidup saja. Ya, jadi misalnya orang makanan pokoknya jagung, orang makanan pokoknya ubi, orang makanan pokoknya sagu. Ya, bagaimana dia mau makan ubi kalau di situ tidak ada ubi, yang ada cuma sagu. Ya sagu lah. Ya. Nah, kita orang Dayak ini makanan awal kita sebetulnya ya jenis-jenis sagu itu. Ya, tapi dalam perkembangannya karena tanah kita ini terlalu baik untuk beragam jenis tanaman, maka kemudian kita makan nasi sekarang ya. Dari rerumputan. Apakah itu yang terbaik? Tidak. Orang bule bilang yang terbaik itu adalah jagung, sorghum, gandum. Nah, masing suku bangsa itu saling melecehkan tuh. Kalian makan nasi. Lalu kita bilang, kalian makan gandum. Nah, itu sumber konflik ya. Jadi bukan faktor geografi saya kira. Tapi jujur saja saya tidak mampu menjawab pertanyaanmu yang nomor 1 tuh. Yang nomor 2 apa? Perubahan struktural masyarakat itu seperti apa? Apakah hanya dari segi kebudayaan? Perubahan struktural, Pak. Oke, perubahan struktural. Struktural itu perubahan yang membuat masyarakat itu lebih teratur, ya, lebih terstruktur. Saya kira kebudayaan menjadi faktor utamanya, ya. Tapi juga jangan lupa kebudayaan kan sekali lagi mengalami dinamika ya, dinamika. Jadi ukuran untuk melihat perubahan struktural dalam masyarakat itu memang pendekatan kebudayaan. Ya, karena kebudayaan itu adalah seluruh perilaku hidup manusia. Begitu. Ya. Oke, saya kira saya akhiri ya.
diskusi kita hari ini. Ingat, tugas kalian ada berapa buah? Tugas kalian 2 kan? Ada 2 laporan. Iya, ada 2 laporan. Duanya 2 laporan. Ya. Nanti kumpulkannya bersama-sama. Jangan ada yang dulu, jangan ada yang belakangan. Bukan apa? Kalau ada yang dulu, HP saya penuh, email saya penuh, bingung mana gitu kan. Nah, nanti saya akan, pokoknya kalian siapkan saja. Nanti saya akan beritahu, kumpulkan. Ya. Oke, untuk menutup acara hari ini saya minta dari PKK 4 memimpin doa. Silakan dari PKK 4. Sini banyak orang. Yuk, pimpin doa. Ngangketkan. Mana dia? Pimpin doa. Pimpin apa? Mimpin doa pulang. Ya, Pak. Yuk. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena berkat bimbingan dan penyertaan-Mu, kami dapat mengikuti Zoom pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh dosen kami dapat kami terima dengan baik, dapat kami serap, dan dapat berguna bagi masa depan kami. Tuhan, sudi kiranya bimbingan-Mu untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Dan ya Tuhan, doa-doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Jaga sehat ya. Disuruh buat laporan.